Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita akan awali, kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah Tuhan pengendali hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak dapat disangkal ya bahwa kehidupan kita di dunia ini singkat adanya. Ya. Apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan manusia? Di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan bahwa kehidupan manusia itu seperti uap ya, yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 pun katakan bahwa kehidupan manusia itu seperti rumput yang akan menjadi kering dan juga bunga yang akan gugur. Demikian juga di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, Rasul Paulus katakan bahwa kehidupan manusia itu sama seperti seorang yang berkemah. Dan tentunya ketika orang berkemah pasti kemah itu akan dibongkar juga. Nah, itulah keadaan kondisi kehidupan manusia. Tidak ada yang kekal di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Bahkan pepatah Jawa katakan bahwa nang dunyo itu mung mampir ngombe. Nah ini, jadi kita tahu bahwa kehidupan manusia itu sangat-sangat singkat. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari biarlah kita mau pergunakan waktu yang singkat ini ya dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bahkan ada sebuah pujian katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari, biarlah kita mau pakai kesempatan yang singkat untuk kita bisa menikmati kehidupan ini dengan bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-12 katakan seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Penulis di dalam kitab Mazmur ini mengatakan bahwa dia mau menghitung hari-hari sedemikian supaya apa? Supaya dia memperoleh hati yang bijaksana. Nah ini, seseorang yang mau mempergunakan waktu itu tidak sia-sia, maka dia akan mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang bermanfaat, waktu yang berguna, terutama waktu bagaimana dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sesungguhnya kesempatan hidup di dunia itu singkat. Tetapi lewat kehidupan yang singkat, disitulah kita akan menikmati suatu yang namanya sebuah proses dalam kehidupan kita. Proses pembelajaran untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan atas hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap senantiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab ketika seseorang itu mengalami sebuah proses dalam kehidupannya, maka bukannya dia bersyukur, melainkan mereka ini bersungut-sungut. Sama seperti apa yang dialami
ya oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak proses-proses yang mereka hadapi. Dan berapa banyak bangsa Israel ini ya ketika dia mengalami sebuah proses, bukannya tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, bukannya mereka tetap senantiasa bersyukur, bukan. Melainkan ketika mereka menghadapi sebuah proses, mereka lakukan itu dengan bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut itu artinya sama dengan sebuah pemberontakan dan juga tidak menghargai kebijaksanaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Lantas bagaimana kita menghadapi proses di dalam hidup kita ini? Mari izinkan kita masuk di dalam prosesnya Tuhan ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini yang harusnya kita mengerti. Jadi ketika proses itu datang dalam hidup kita, pembelajaran kehidupan itu terjadi di dalam hidup kita, mari biarlah kita tetap senantiasa mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Sebab seperti Roma tadi katakan bahwa di dalam proses hidup kita itu Tuhan selalu ada, Tuhan selalu turut bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Nah, mari saat pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli dalam kehidupan kita. Tuhan itu bahkan dikatakan lebih mengerti daripada apa yang bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Sebuah contoh di dalam Matius pasal 10 ayat 30 yang kita barusan baca tadi ya, bahwa Tuhan itu bahkan sampai menghitung ya jumlah rambut kita. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, saya yang sudah habis rambutnya seperti ini ya, saya tidak mungkin bisa menghitung berapa jumlah rambut yang ada di kepala saya. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan menghitung, bahkan di dalam terjemahan yang lain pun dikatakan Tuhan itu memberi nomor terhadap setiap helai rambut kita. Nah, itu mencerminkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli dalam hidup kita. Bahkan ada ayat juga katakan bahwa Tuhan itu mengerti sampai ke dalam hati kita. Bahkan sampai tetesan air mata kita pun Tuhan mengerti. Nah, untuk itulah firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Jangan takut. Jangan takut untuk kita menghadapi proses-proses dalam hidup kita. Kita tahu saat ini ya, dunia sedang dilanda dengan ketakutan yang luar biasa oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa atas segala masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita izinkan, kita serahkan hidup kita supaya Tuhan mengendalikan hidup kita. Ketika Tuhan mengendalikan hidup kita, Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan tetap senantiasa menjaga, Tuhan yang akan tetap senantiasa memelihara kehidupan kita. Bahkan ketika kita mau serahkan hidup kita di bawah pengendalian Tuhan ini, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu dengan apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi pergumulan hidup kita, dan bahkan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak luput dari pengawasan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat pagi hari ini dasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika mungkin masalah-masalah yang berat datang dalam hidup kita, kesulitan-kesulitan yang datang dalam hidup kita, kita izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita.
Tuhan tahu jalan yang terbaik buat kita. Tuhan tahu jawaban yang terbaik untuk setiap pergumulan, untuk setiap permasalahan dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh sama-sama menguatkan setiap kita yang tetap mau berharap dan percaya kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau adalah Sang Pengendali kehidupan kami Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu, itu semuanya sepengetahuan daripada Engkau Tuhan. Kalau saat-saat ini dunia sedang dilanda oleh persoalan penyakit, oleh persoalan sampar yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tutup mata terhadap setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap senantiasa percaya, kami boleh senantiasa tetap berharap kepada Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden beserta dengan para kabinet yang ada, berkati para medis yang ada di garda depan menghadapi penyakit-penyakit yang ada ini Tuhan. Beri mereka hikmat yang daripada Tuhan, beri mereka kekuatan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu boleh senantiasa ada bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau akan lawati bangsa kami ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memulihkan dan bahkan akan melalukan segala penyakit sampar yang ada ini. Sehingga melalui kuasa-Mu Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Ajar kepada setiap umat-umat-Mu ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi masa-masa yang sukar seperti ini, untuk mereka lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang mengendalikan kehidupan kami, Engkau yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih, pagi ini kami melangkah dengan pasti bersama dengan Engkau, kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.